bacakan langsung. oleh Insani, Jati Surya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, maaf. Tadi sebenarnya itu tadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Insani Jati Surya. Yaitu acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Acara sambutan pertama akan disampaikan oleh Presiden UKM Argumentator Universitas Mataram, Pak Azani Darun Nafis. Kepadanya dipersilakan. Bentar deh ya. Oke, apakah saya sudah kelihatan dan terdengar? Kelihatan dan terdengar, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia memberikan kita nikmat ya, sehingga pelaksanaan Afro Sharing 2.0 pada malam hari ini bisa terlaksana gitu. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Iya,
sedikit mungkin teman-teman sekalian saya mau minta maaf sebelumnya karena mungkin lagi di tempat-tempat gelap ya. Nah, ini sebenarnya saya lagi di puskesmas ya, baru ada musibah dan terhadap saudari kita gitu. Jadi kalau bisa kita sama-sama doakan semoga Kak Yatminya ya uh, bisa diberikan kesehatan ya. Baru aja kita selesai ini. Kedua, mungkin sedikit tentang acro sharing ini. Jadi ini adalah salah satu platform yang bisa apa ya, dalam arti itu menjadi wadah kita untuk belajar, terutama yang semester-semester kayak saya ya, kayak penting ini, terutama eh, buat saya yang masih masih bingung mungkin bahasanya ya. Acro sharing ini memang salah satu proker yang penting khusus untuk eh, mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir gitu. Kita harapannya saya pribadi juga ya dan teman-teman bisa setidaknya mendapatkan apa ya, gambaran lah tentang bagaimana pada akhirnya nanti kita bakal taking proposal ataupun ketika kita bakal um, bahasanya itu menyelesaikan sempro lah ya, kita sama-sama seperti ini juga ya, cepat lulus juga insya Allah. Um, Kedua mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Agro karena memang uh, apa ya, sudah berkomitmen untuk menuntaskan salah satu proker ini, di mana proker ini juga salah satu proker yang penting ya kalau menurut saya. Terus bagi kami yang masih agak-agak bingung nih, kayak gimana nanti mau proposal, kayak gimana nanti mau nulisnya dan sebagainya. Insya Allah ini akan jadi apa ya, platform belajar dan ladang juga, ladang mungkin ladang ibadah buat ini materi ataupun teman-teman yang lain juga ya. Insya Allah. Itu saja mungkin saya izin sampaikan salam saya izin sampaikan salam itu karena belum ini ya, uh, masih belum berkesempatan untuk sambutan pada malam hari ini. Itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Hazani atas penyampaiannya. Acara selanjutnya itu adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Edi Irawan. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita syariat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi na'mahu yukafi mazid karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruna wa takhushu'ana wa ta'ubudana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Saudara Edi Irawan. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita sama-sama tutup acara pembukaan ini. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf walaupun ada beberapa permasalahan. Untuk acara selanjutnya
Untuk acara selanjutnya akan dipandu langsung oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Muhammad Yazid Mizanul Ilmi. Terima kasih, Bakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semua argumenter yang telah mengikuti Akpro Sharing 2.0 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tentunya yang paling utama, ini tidak kata yang perlu dapat kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan tujuan yang mulia, menuntut ilmu yang semoga dengan ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita nantinya juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Kedua kalinya, salat dan salam tak lupa pula kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam doa manusia dari yang ke-8 menuju alam besar. Baik, saya sebagai moderator akan memandu jalan acara Akpro Sharing 2.0 ini pada 30 menit sampai sejam ke depan, mana nantinya akan ada penyampaian materi tentunya, yang kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kita akan setelah itu foto bersama, kemudian kita tutup. Kemudian untuk pemateri kita pada malam hari ini adalah seseorang yang sangat familiar di dunia argumen, yang dimana beliau sudah merasakan menjadi seorang yang dari bawah sampai atas gitu, mulai dari menjadi tim lead pada 2020, tim leader di Academic and Profession Department, tentu di departemen ini. Kemudian beliau juga pada tahun 2022 beliau menjadi koordinator langsung di Akpro. Di 2023 beliau menjadi sekjen eksternal, sekretaris jenderal eksternal di Argumen, yang tidak lain dan tidak bukan one and only Kak Ridho Ferdiansyah. Kepada Kak Ridho, saya persilakan untuk on cam dulu, Kak. Nah, ini dia Kak Ridho. Selamat malam, Kak. Malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hujan besar. Terima kasih banyak, Kak, sebelumnya atas kesempatannya pada malam hari ini. Walaupun cuaca tidak menentu, tapi tidak menjadi halangan bagi kita semua untuk mengambil ilmu sebesar-besarnya dari Kak Ridho. Jadi Kak Ridho ini juga adalah salah satu pembesar Rektorat Unram. Semoga nantinya jadi petinggi juga di sana, jadi orang dalamnya argumen. Tanpa berlama-lama, jadi pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Kak Ridho tentang proposal di bidang soshum atau sosial humaniora, yang kemudian dari judulnya saja, writing proposal like a piece of cake. Nulis proposal itu gampang banget. Jadi untuk materinya, bagaimana materi nanti akan disampaikan oleh Kak Ridho, mari kita sama-sama dengarkan. Teman-teman, dengan hikmat, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat tersendiri bagi kita semua. Amin. Tanpa berlama-lama, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Ridho. Silakan, Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik, teman-teman. Kita sebenarnya seangkatan sih, cuman saya cepetan aja lulusnya gitu. Nggak mau sombong sih, cuman. Oke, terima kasih banyak Pak Yazid dan terima kasih banyak Bapak MC tadi, Bakir, dan saya rasa teman-teman semua sekarang lagi di Lombok yang mungkin mayoritas sedang mengalami hujan. Untuk itu mari kita mungkin doa ya, kita doa bersama untuk tadi Kak Yatminya yang qadarullah ya kecelakaan gitu, supaya semoga diberi kesembuhan ya, dan
recovery yang terbaik dan tercepat gitu. Lalu yang kedua tentu saja berdoa juga, semoga materi malam ini masuk ya teman-teman. Jadi dengan masuknya materi itu eh, ya cepat juga lulusnya gitu. 3 tahun bisa lah. Weh, saya nggak bisa nih. Oke. Hmm, ini bisa saya share screen ya, Pak Yazid. Silakan Kak. Terima kasih banyak nih. Aduh, nggak enak saja nih. Aduh. Oke. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah Kak. Kelihatan ya? Oke, ini gimana cara kecil? Sebentar, sebentar, sabar, sabar. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Rido Ferdiansyah, biasa dipanggil The Gomzi. Jadi teman-teman mungkin tidak terlalu familiar dengan nama The Gomzi karena memang itu upaya saya promosi aja sih untuk usaha pick up. Oke, jadi teman-teman sekalian, hmm, pada malam ini eh, saya diminta gitu, dimandatin oleh Pak Yazid dan Bu Heni untuk memberi sharing session lah gitu, misalnya sharing-sharing terkait penulisan proposal ya, skripsi ya. Jadi untuk itu diminta juga sama Pak Yazid, temanya itu like writing thesis like a piece of cake gitu. Oke, jadi ini saya buat dalam waktu, wih lama banget sih, semalam. Em, dan realism approach ya Pak, pakai pendekatan realism gitu. Oke, jadi oke next. Oh, iya, saya sendiri. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada disclaimer sebelumnya sebelum kita mulai. Jadi, disclaimer adalah perlu diketahui dalam sesi sharing session kali ini, sebagaimana namanya, sebagaimana judulnya, sesi kali ini itu adalah sharing ya teman-teman. Jadi bukan penyampaian materi akademik yang formal gitu ya. Jadi teman-teman kuliah 3 SKS enggak. Jadi kita di sini cuma 12 lah, enggak sih. Eh, ya oke. Jadi itu. eh, kita cuma sharing session jadi nggak usah terlalu apa sih bahasanya, nggak terlalu eh, tegang-tegang amat, tolong jangan terlalu tegang-tegang, tolong dipersiapin pensilnya aja mungkin atau buku catatan gitu karena ini materinya penting banget sih. Itu dia ya. Dan yang kedua, em, sebagaimana disampaikan juga Pak Yazid tadi, ini temanya tuh terkait sosum ya teman-teman, proposal sosum. Jadi saya rasa semua prodi yang eh, tergolong di sosum itu saya rasa dari format dan dari apa sih bahasanya, ya format gitu sama sih saya rasa dari skripsinya, dan untuk yang saintek saya rasa mirip-mirip ya, cuman ada perbedaan sedikit gitu. Oke, itu disclaimernya. Jadi kalau emang nanti ada merasa wih ini nggak bener nih, ini kan untuk sharing session aja gitu dari pengalaman saya gitu nulis skripsi. Makasih banyak udah dengerin. Oke, next. Oke, ini jadi apa nih? Gimana caranya nih? Sebentar, sebentar, sebentar. Mas ya. Oke, eh, oke. Ini tonight list of content. Jadi teman-teman tuh dalam sesi sharing session malam ini, insya Allah akan mendapatkan berapa nih? Oke, yang pertama tuh Sosum's list of content gitu ya. Jadi di proposal list of contentnya proposalnya Sosum ya, eh, sebagian besar sama yang tadi saya bilang, dan mungkin kalau memang beda-bedanya dikit paling. Dan ada yang merah berani, ada tantangan skripsi 5.0, ada revealing the secret of skripsi, dan finding judul gitu ya. Oke, langsung aja kita langsung aja kita langsung apaan? Sebentar, kok nggak bisa ya? Ah, terima kasih banyak. Ini kenapa ini? Oke, most awesome list of content gitu ya. Jadi yang pertama itu sosum itu memang sebagaimana namanya gitu ya, sosum gitu. Jadi memang tidak seribet dari saintek gitu. Jadi dari bab 1 sampai bab 3 itu mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, ada latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat. Bab 2-nya ada kerangka konseptual, dan cuma dua bahkan di bab 2 ini. Dan bab 3 ini yang teman-teman bisa lihat gitu ya, yang sangat mungkin kalau teman-teman sudah melalui skripsi ini sangat apa sih familiar dan sangat membosankan di bab 3 ya, karena apa sih ini nggak jelas gitu. Ya, gitulah awalnya. Oke, jadi ntar insya Allah saya akan membedah ini semua gitu, membedah em, pengalaman saya gitu, bagaimana saya mengisi dan mengerjakan latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya gitu, dalam waktu yang singkat gitu ya. Oke, gimana nih?
Oke, ini dia terkait latar belakang gitu teman-teman. Jadi di sini saya spill terkait tips and trick dalam menyusun latar belakang ya. Jadi sebagaimana mungkin teman-teman sudah mengikuti seminar atau webinar terkait penyusunan proposal, memang eh, term atau istilah dari segitiga kebalik itu memang di mana-mana sudah ada ya, maksudnya sudah umum gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan segitiga terbalik? Jadi segitiga terbalik itu bagaimana teman-teman tuh menyusun latar belakang tuh dari yang sifatnya general gitu, dari yang general sampai ngerucut gitu, ya dari yang paling umum sampai yang paling spesifik nantinya gitu. Eh, Nanti terkait bagaimana implementasinya dan contohnya, insya Allah akan saya sampaikan di next slide. Oke, yang kedua tuh teman-teman perlu memetakan yang namanya dalam, oh ya, jadi di latar belakang tuh teman-teman, itu tuh isi dari latar belakang tuh kurang lebih itu ada potensi, urgensi, tanda strip atau masalah ya, urgensi atau masalah, dan tujuan. Jadi isi itu cuma tiga ya teman-teman. Teman-teman yang gitu. Jadi ini juga saya tahu ilmu ini ketika saya sudah kuliah ya teman-teman. Maksudnya ya udah kuliah sih emang udah lulus gitu. Jadi ini isinya itu kurang lebih tiga aja sih teman-teman. Jadi potensi, urgensi atau masalah dan tujuan gitu. Jadi dengan mengetahui ini jadi teman-teman tinggal memetakan aja tuh apa potensinya, apa urgensinya dan tujuannya gitu. Nah, ini yang paling penting nih, membuat mind map, teman-teman. Bagaimana cara membuat mind map? Mind map nanti akan ada di next slide gitu ya. Oke, lalu rumusan masalah. Nah, ini apa nih, bagaimana nih? Nah, ini jadi rumusan masalah ini cuman terkait penambahan kata bagaimana aja gitu. Bagaimana di judul. Misalkan judulnya em, kerjasama argumen dengan food court UNRAM gitu dalam meningkatkan kualitas gastrodiplomasi gitu ya. Nah, itu dah tinggal ditambahin bagaimana aja gitu, bagaimana kerjasama argumen dengan food court UNRAM gitu. Itu ya kalau yang deskriptif ya teman-teman. Kalau yang explanatif dia bedanya cuman pakai mengapa di sini. Mengapa kerjasama argumen dengan food court UNRAM meningkatkan gastrodiplomasi gitu. Itu tadi misal. Oke, selanjutnya nih tujuan dan manfaat. Jadi di latar belakang di bab satu itu ada 4 subbab ya. Apa sih namanya? Ya subbab ya. Nah, itu ini ada tujuan dan manfaat. Ini tujuan dan manfaat nih saya rasa teman-teman sudah jamak-jamak dah gitu. Jadi nggak perlu apa sih bahasanya? Mikir terlalu keras gitu ya. Cuman ya udah jamak-jamak aja gitu. Gimana dah. Ya jadi tujuannya juga ini pentingnya gitu ya tujuannya. Tujuan ini kurang lebih nanti bisa teman-teman jadi jadikan acuan di bab 4. Jadi subbab-subbab di bab 4 nanti di pembahasan teman-teman di analisis itu nanti bisa berdasarkan tujuan ini teman-teman. Itu salah satu alternatifnya sih. Oke. Next, Pak. Saya ya, sorry. Nah, ini dia. Jadi saya dalam pengalaman saya kuliah selama 4 tahun, 4 tahun, sorry, sorry, 3,5. 3,5. Jadi saya tuh dalam menyusun skripsi ataupun apa namanya paper atau jurnal dan lain sebagainya itu memang saya sering kali dan selalu saya menggunakan mind map gitu. Ini yang dinamakan mind map. Misalkan tadi ada potensi, urgensi atau masalah atau tujuan. Jadi teman-teman di sini saya misalkan untuk yang potensi, jadi saya warnakan warna hijau dan urgensi atau masalah itu saya warnakan warna biru dan tujuan itu saya warnakan warna ungu gitu. Jadi misalkan nih kasusnya tuh judulnya tuh adalah kerjasama Indonesia Australia pada proyek Arafura Timor Sea Ecosystem Action 2 atau ETSI 2 dalam konservasi ekosistem laut Arafura periode 2019-2023. Oh ya, jadi ini judul skripsi saya teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Oke, jadi ini dia. Jadi bagaimana saya memetakan gitu ya dari apa sih potensinya dan urgensi dan masalah dan tujuannya. Jadi memang jadi saya bawa dulu ya tadi pakai yang segitiga terbalik itu dari yang umum. Jadi memang ini dari overview potensi laut Indonesia dulu dari Indonesia kan. Jadi oh ya sebelumnya belum saya kasih tahu ya. Laut Arafura itu laut yang terletak di antara di laut timur Indonesia ya yang berbatasan dengan Australia. Dia pokoknya empat benua dia ketemu empat benua empat negara dia ketemu Timor Leste, Papua Nugini, Indonesia Timur sama Australia gitu. Nah, itu dia tempat Arafura. Nah, ini saya mulai dari overview Laut Indonesia, lalu terkait overview Laut Arafura, misalkan kayak em, ya penjelasan Arafura. Arafura terletak di Indonesia bagian timur, Em, memiliki luas sekitar bla 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 gitu. Lalu terkait potensi Laut Arafura juga, nah ini dia, ini juga masih termasuk potensi. Jadi potensi Laut Arafura economically dan ecologically gitu ya. Jadi secara ekonomi dan secara ekologi atau em, lingkungan. Misalkan potensi Laut Arafura ini secara ekonomi ini misalkan di Laut Arafura pendapatan udang itu berkontribusi kepada pendapatan nasional perekonomian Indonesia gitu. Jadi bagaimana
pendapatan udang, penangkapan udang di Laut Arafura itu berkontribusi di APBN Indonesia gitu. Misalkan, sorry, Zid, Zid, minta tolong ini apakah kedengaran suara saya atau enggak? Soalnya lagi hujan. Kedengaran jelasnya. Jelas ya, jelas ya. Jadi, Oke, lalu yang kedua adalah yang ecologically. Jadi misalkan di Laut Arafura itu dia memiliki hutan bakau seluas sekian meter dan memiliki terumbu karang seluas sekian meter dan sebagainya gitu. Misalkan ada juga blue carbon, potensi blue carbon di Laut Arafura dan sebagainya. Itu misalkan potensinya tuh. Lalu selanjutnya ketika sudah kita kasih potensi, lalu muncullah masalah nih. Sebenarnya nulis skripsi itu sama kayak nulis em, apa sih film gitu ya. Narasi film gitu. Jadi memang awal-awal bagus gitu, nanti baru dia ke tengah tuh udah ketemu masalah tuh gitu. Jadi masalah laut di Arafura misalkan, kalau berdasarkan yang saya ingat gitu, di Laut Arafura itu ada 5 masalahnya gitu, masalah utama. Jadi ada apa ya? Misalkan ada climate change, lalu ada IUUF namanya, illegal, unreported, unregulated fishing gitu. Dan pencemaran laut dan infrastruktur laut dan lain sebagainya. Itu termasuk masalah. Lalu masalah di Laut Arafura juga gitu. Maksudnya masalah juga, tapi karena karena pada dasarnya misalkan di di 5 masalah utama tadi itu kan itu kalau kita jabarin itu kan kayak panjang banget tuh. Nah, bisa teman-teman jadiin dia 2 paragraf atau bagaimana gitu. Dan itu bagaimana enaknya teman-teman aja. Lalu setelah sudah ada masalah, baru muncullah kayak semacam urgensi gitu ya, semacam urgensi, bukan urgensi ya, em, apa sih, penetral, bahasa penetral. Jadi setelah dia udah ada masalah, nah ini kan di judulnya itu adalah kerjasama Indonesia Australia nih untuk mengkonservasi Laut Arafura. Nah ini dah jadi semacam dinetralin, overview kerjasama Indonesia Australia di edisi 2 gitu. Nah setelah udah dinetralin, baru di terakhir tujuannya. Jadi dengan potensi Laut Arafura yang sekian dan masalah yang dihadapi saat ini di Laut Arafura segimana parahnya, baru setelah itu, jadi dengan demikian hipotesis teman-teman tuh dengan kerjasama Indonesia dan Australia ini bisa memecahkan masalah itu gitu loh. Jadi kurang lebih begitulah. Mungkin kalau bagaimana ya? Ini kan contoh abstraknya aja gitu ya. Mungkin kalau secara tulisan saya belum bisa share di sini karena memang panjang banget gitu. Jadi kalau emang pengen ngelihat gitu bisa hubungin saya juga nanti. Bisa kita sharing-sharing terkait menyusun proposal ya. Oke. Oh ya, jadi teman-teman, terkait mind map ini ya, menurut saya merupakan salah satu yang paling penting gitu. Yang terpenting bahkan. Misalkan ada 3 poin terpenting dalam penyusunan proposal. Nah ini mind map ini adalah nomor 1 sih menurut saya. Jadi setiap teman-teman menyusun bab-bab, itu teman-teman harus, bukan harus ya, saya sarankan gitu, saya sarankan menyusun mind map. Jadi dengan teman-teman menyusun mind map, misalkan dari tadi yang segitiga terbalik itu, misalkan teman-teman sudah dapat berapa nih? Overview 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dengan teman-teman sudah letakkan dia main idenya 8 ini, itu teman-teman sudah dapat 8 paragraf. Dan itu bisa bisa jadi teman-teman sudah selesai di bab itu gitu loh. Jadi teman-teman tinggal tulis aja, tinggal tulis dan tinggal em, cari datanya gitu. Dan itu sudah selesai hitungannya gitu. Jadi kalau teman-teman bingung, kapan sih selesai skripsi? Nah, teman-teman tinggal memetakan ini mind map dan itu hitungannya sudah selesai. Jadi sekarang tinggal bagaimana teman-teman mengeksekusi hal tersebut gitu. Itu sih mudahnya sebenarnya. Jadi tidak ada yang terlalu sulit dan bagaimana. Santai aja gitu. Oke. Ini dari bab 2. Di bab 2 tuh kurang lebih kalau di Sosum tuh ada tinjauan pustaka dan kerangka konseptual gitu. Jadi di tinjauan pustaka itu, oh ya, tinjauan pustaka ini kurang lebih kayak review literatur atau penelitian terdahulu gitu teman-teman. Jadi kalau di HI, sorry ya sebelumnya saya dari HI gitu. Kalau di HI itu dia pakai 5 penelitian terdahulu gitu atau tinjauan pustaka. Jadi caranya adalah dengan memilih 5 random artikel atau jurnal yang that align with your thesis gitu. Jadi yang kayak ada kaitannya gitu. Sedikit tidak ada kaitannya, ada kontribusinya gitu. Nah, itu yang penting, yang penting dia ada kaitannya. Terserah dia nih persis banget enggak perlu. Jadi yang penting dia ada kaitannya sedikit aja. Itu sudah bisa menjadi em,
tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu gitu. Oke, yang kedua itu adalah caranya dengan things that should be consistent in. Oke, jadi di tinjauan pustaka itu jadi kan kalau teman-teman sudah familiar dengan tinjauan pustaka itu kan ada kayak dia tuh kayak nge-review bahasanya nge-review jurnal atau artikel gitu yang membantu penulisannya itu dalam hal apa. Jadi sedikit tidak itu harus ada ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Satu, oh satu, dua, tiga, empat ya. Jadi pertama itu overview artikel. Jadi teman-teman silahkan jelasin artikel yang dibaca itu terkait apa gitu. Terus relevansinya dengan tulisan teman-teman itu apa? Misalkan kayak relevansinya adalah em, misalkan tadi terkait Laut Arafura gitu ya. Jadi relevansinya misalnya yang saya baca yang lain itu adalah terkait kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam menjaga ekosistem laut di Laut Banda Aceh misalkan gitu. Jadi itu ada relevansinya gitu. Jadi em, ya itu bisa dimasukin. Oke, yang ketiga itu adalah kontribusi. Jadi tulisan yang teman-teman baca itu apa sih kontribusinya gitu eh, kepada penulisan skripsi teman-teman. Misalkan em, yang saya baca itu adalah ya tadi ya di Laut Banda Aceh itu kerjasama Indonesia sama Malaysia di Laut Banda Aceh gitu. Nah, jadi kontribusinya itu misalkan, jadi saya mengetahui framework atau bagaimana framework kerjasama dari Indonesia sama Malaysia ini dalam mengkonservasi ekosistem laut gitu. Jadi dari segi tulisan gitu, dari segi tulisan bagaimana cara mereka membantu saya untuk tahu ngeframe gitu. Dan di kasus saya gitu, di kasus saya yaitu Indonesia dan Australia. Ini itu kontribusi dan its difference tentu saja. Jadi apa pembeda dari tulisan teman-teman dengan tulisan yang teman-teman jadikan acuan atau tinjauan pustaka. Jadi apa pembedanya misalkan tadi itu kerjasama ya. Ini bisa aja kayak gini. Jadi tadi itu kan kasus saya adalah kerjasama Indonesia sama Australia. Nah, tadi yang jadi menjadi tinjauan pustaka saya adalah kerjasama Indonesia sama Malaysia kan. Nah, itu jadi bisa bisa aja pembedanya itu adalah sesimpel itu gitu. Sesimpel dengan oh karena pembedanya adalah di penelitian terdahulu yang saya analisis saat ini adalah menggunakan subjek Indonesia dengan Malaysia, adapun saya menggunakan kerjasama Indonesia dengan Australia. Itu bisa dan itu fair dan itu oke-oke aja. Itu sih pengalaman saya gitu. Oke, yang kedua adalah oh ya itu ya terkait tinjauan pustaka itu gampang banget sih. Oke, yang kedua nih yang lebih gampang lagi terkait kerangka konseptual yaitu teman-teman bisa menggunakan one middle range theory or one concept is enough. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan satu teori atau satu konsep aja itu sudah cukup gitu. Jadi tidak usah bukan tidak usah sih. Ini saran saya lagi-lagi dan lagi-lagi ini sharing session. Jadi saran saya adalah cukup pakai satu konsep aja gitu, nggak usah pakai teori karena teori itu dia terlalu besar cakupannya. Ini itu kenapa saya pakai one middle range. Jadi middle range itu dia turunan dari teori grand teori gitu. Jadi nggak terlalu besar. Tapi middle range teori ini aja itu kalau teman-teman sudah baca itu memang itu pun cakupannya luas banget gitu, masih luas. Jadi mendingan pakai konsep. Jadi misalkan tadi kasusnya kerjasama Indonesia dan Australia tadi, nah, ya, konsep yang saya pakai adalah misalkan kayak diplomasi maritim gitu, bisa aja. Konsep misalkan kerjasama internasional bisa aja, kayak gitu. Satu aja cukup. Oke. Oh tapi lagi-lagi mungkin perbedaan prodi, perbedaan kebijakan, mungkin ada yang dua, harus tiga dan lain sebagainya. Mungkin itu ditanyakan aja ke guideline ya atau panduan skripsi teman-teman masing-masing. Oke, once you get it, ya, then use ChatGPT ini. Oke, jadi kenapa saya menggunakan judul realism approach ya, pendekatan realism gitu. Jadi memang kalau kita um, bukan faktanya, sih, maksudnya nyatanya gitu, fakta yang ada di lapangan gitu memang sudah sangat familiar sekali dan sangat apa ya, lazim sekali bahasanya untuk melihat penggunaan ChatGPT gitu dalam melakukan penugasan di di kampus gitu. Oke, itu jadi nanti bagaimana caranya adalah nanti saya kasih tahu di next slide. Oke. Yang ketiga adalah write the prompt. Oke, ini dia. Jadi promptnya itu jadi teman-teman untuk nulis konsep itu sebenarnya mohon maaf ya. Jadi sebenarnya kerangka konseptual itu bisa jadi dalam bahkan tidak nyampe sehari. Jadi mungkin 30 menit menit aja itu cukup banget.
30 menit bahkan kurang ya. Jadi dengan adanya ChatGPT itu pokoknya skripsi ini mungkin untuk proposal, seminar proposal tuh bisa jadi seminggu tuh bisa saya katakan 7 sampai 14 hari itu bisa. Itu untuk yang keseluruhannya. Adapun terkait iya nanti ada bimbingan dan lain-lainnya itu memang itu kan faktor X gitu. Mungkin dosennya ada kemana dan sakit dan sebagainya itu memang itu faktor X. Jadi kalau untuk memang jadiin keseluruhan proposal itu saya rasa 7 sampai 14 hari itu bisa. Dan itu bisa lebih cepat juga kalau teman-teman memang ambis. Oke, next. Ini dia kerangka konseptual prompt. Jadi di 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 ChatGPT kalau teman-teman em, sudah tahu, saya rasa semuanya semuanya sudah tahu ChatGPT. Jadi teman-teman tinggal tulis aja tuh, misalkan konsep yang teman-teman gunakan itu adalah di sini pakai konsep apa dia di sini. Nah, international cooperation ya. Di sini ada international cooperation itu konsep. Jadi teman-teman silahkan tulis I'm writing my thesis regarding the cooperation between NGO and the government gitu ya. To analyze that, I'm using sorry sorry sebentar. Ini teman-teman bisa screenshot atau bagaimana mungkin ya cukup ngebantu. To analyze that, I am using international cooperation concept. Please do give me 4 paragraphs explanation and description of that concept and attach the references using American Psychological Association atau apa style. Jadi jadi kan yang namanya penulisan skripsi itu memang tidak bisa terlepas dari yang namanya referensi teman-teman ya. Jadi dan itu di ChatGPT bisa membantu hal tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman katakan American Psychological Association gitu, jadi nanti di yang keluar adalah ya memang jadi mereka cantumin menggunakan body note gitu, menggunakan body note dan di bawahnya itu ada referensi lengkapnya. Jadi untuk kerangka konseptual itu bisa jadi ya itu udah 15 sampai 20 menit bisa lah. Oke, setelah ini, di tulis yang pertama kan keluar tuh jawaban sorry. Eh iya bla 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 bla. Sorry. Oke, lanjutnya setelah keluar itu tadi, nah itulah teman-teman tinggal em, saring yang menurut teman-teman align atau ada korelasinya dengan tulisan teman-teman gitu. Terus ada what are the core setelah itu setelah keluar tinggal teman-teman eh, tulis lagi promptnya adalah what are the core assumptions of international cooperation concept patch the references using tetap ya tetap di gitu. Jadi apa gunanya core asumsi ini? Core asumsi ini bisa teman-teman gunain sebagai alat analisis nantinya gitu di bab 4. Jadi misalkan ya sebagai contoh misalkan di international cooperation concept ini asumsi asumsi dasar ya, core asumsi itu asumsi dasar. Asumsi dasar itu misalkan kedua belah pihak itu memiliki hubungan mutualisme gitu, kerjasama mutualisme jadi saling menguntungkan. Terus misalkan core asumsinya itu adalah untuk em, menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi itu dua misalkan. Jadi teman-teman silakan kalau mau tahu bagaimana eh, aslinya gitu ya silakan ditulis aja ini diikutin nanti bakal tahu oh begini ya oh begini gitu. Oke, yang terakhir adalah explain to me regarding point A, B, C. Ini A, B, C ini adalah core asumsinya. Yang keluar nanti silakan teman-teman tulis in 3 paragraphs, in 3 to 4 paragraphs and please don't test. Oke, bla bla. Jadi ya dengan itu aja mungkin sangat cukup sekali untuk bisa sempro gitu. Yeay, selamat. Oke. Ini dia bab 3. Sorry, sorry. Ini ada sedikit. Ya. Jadi bab 3 itu kurang lebih cuma butuh apa ya bahasanya? Tiga, tiga, tiga apa nih? 3 tombol teman-temannya 3 tombol. Jadi CTRL, C dan V gitu, copy paste. Sorry, lagi-lagi dan lagi-lagi kita disclaimer bahwasanya ini adalah sharing session, bukan sharing akademik formal yang harus apa ya, yang harus mm, mengikuti tatanan yang sangat jujur sekali gitu. Maksudnya, oke, sorry sorry, ini jujur sih, ini jujur juga sih, enggak masalah. Oke, ini jadi tinggal di copy paste aja teman-teman di bab 3 itu kan mungkin di bab 3 itu kurang lebih ada apa ya? Ada pendekatan penelitian, terus ada pengumpulan data dan apa nih? Analisa data gitu. Jadi jadi teman-teman sangat mungkin saya rasa teman-teman sudah mendapatkan pelajaran apa tuh yang wajib tuh yang apa sih bahasanya kalau di HI itu dia bahasanya itu eh, metodologi ya metodologi ya metodologi HI gitu. Jadi di sana tuh sudah ada gitu teman-teman saya rasa udah
familiar dengan bab 3. Jadi tinggal di copy paste ya teman-teman dan tentu saja tidak hanya di copy paste, cuman disesuaikan dengan tulisan teman-teman. Misalkan teman-teman menggunakan eh, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif gitu, ya udah pakai itu kualitatif deskriptif. Lalu caranya pengumpulan data misalkan teman-teman hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari internet dan sumber artikel lainnya, silahkan teman-teman gunakan itu aja, dan teman-teman tidak perlu menulis misalkan banyak yang copy paste dan masih gitu menggunakan bagaimana cara pengumpulan data gitu. Pengumpulan datanya masih melalui wawancara, melalui sebaran kuesioner. Nah, itu fatal banget sih. Karena ditahu banget, oh ini copy paste banget nih, lu kenapa ndak di apa sih bahasanya, di edit dulu lah gitu gitu teman-teman. Jadi silahkan sejujur-jujurnya gitu dalam memparafrase. Adapun dengan apa ya, mengcopy paste, saya rasa itu sudah sangat lazim sekali dan sangat umum dilakukan. Oke, next. Ini write in a manner gitu. Oke, ini tentang apa dah? Oh ya, ini tentang bagaimana menulis yang baik gitu teman-teman dalam penulisan skripsi. Jadi judulnya adalah Write in a Manner gitu. Oke, menulis dengan manner. Wih, keren banget. Ini make sure there is a main idea in every paragraph. Jadi teman-teman saya rasa ini sudah sangat eh, basic sekali. Jadi setiap paragraf tuh usahakan ada main idea-nya. Yang sebenarnya main idea itu sama dengan yang tadi mind map itu ya. Jadi itu adalah main idea-nya gitu. Sorry. Kalau balik kita lagi tadi, nah ini adalah main idea nih, misalkan kayak overview Lat Arafura gitu kan, itu adalah main idenya. Jadi tinggal disusun aja kata-katanya, itu sudah jadi gitu. Itu segampang itu sih skripsi sebenarnya. Oke, lalu yang kedua adalah second sentences and so on should be a supporting data to the main idea gitu. Jadi em, di kalimat kedua dan seterusnya itu memang adalah supporting data dari main idea ya. Jadi teman-teman silahkan, main idea itu cuma satu dan selanjutnya adalah untuk mensupport main idea itu gitu. Saya rasa teman-teman sudah paham terkait hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah the more data the better gitu. Jadi ini source-nya atau sumber sumber yang ketiga ini saya dapetin dari dosen saya juga. Jadi maksudnya misalkan di main idea itu ada main idea kan. Nah, terus di kalimat kedua sampai seterusnya itu kalau memang ada per kalimatnya itu ada referensi yang disitasi gitu, itu jauh lebih baik gitu. Jadi usahakan satu paragraf itu ada satu referensi. Alangkah lebih baiknya kalau setiap kalimat itu ada referensi gitu. Itu sih lebih bagusnya gitu. Jadi kayak data. Oke, terus illustrate in table or graphics and so on. Jadi nggak mentah-mentah banget gitu. Jadi tulisan teman-teman tuh harus dihias dengan tabel dan grafik dan lain sebagainya. Itu sebagai penghias saja sih sebenarnya. Supaya nggak plain banget, ini tulisan apa dah kok nggak ada apa-apanya gitu. Gitu nih. Baik. Baik, ini apa nih? Oh, sorry. Ya, ini teman-teman, ini adalah makhluk tadi yang saya sebut di awal. Eh, kecil, merah kecil ya. Merah berani, sorry. Ini merah berani ini adalah Mendeley. Silakan teman-teman tatap ini selama 15 detik dari sekarang dan jangan kedip gitu. Supaya ini masuk ke memori cerebrum teman-teman ya untuk mengingat. Bahwasanya ini sangat penting sekali dalam penulisan skripsi teman-teman. Jadi teman-teman, makhluk satu ini tolong teman-teman jangan lupakan gitu, karena em, yang namanya referensi, keterkaitan antara referensi dengan skripsi itu saya rasa dengan antara telunjuk dan cerita dan telunjuk ya. Jadi sangat terus lagi. Ini Mendeley ini memang sangat membantu teman-teman dalam mensitasi referensi teman-teman gitu. Sangat membantu dan sangat memudahkan nanti teman-teman ketika membuat daftar pustaka tentu saja. Oke, ini dia makhluk kecil. Ini dia apa nih? Challenges 5.0 ya. Oke, ini dia terkait yang kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya lihat dari saya nyusun skripsi, dari saya kuliah semester 1 sampai sekarang, saya rasa tantangan dalam skripsi itu kurang lebih ada dua, teman-teman. Jadi yang satu ini, yang mohon maaf saya sebutkan, memang ini faktor X tadi ya. Faktor X itu
misalkan ya sorry itu saya mungkin ini nggak usah disebar nanti misalkan dosennya tapi ini sudah sangat umum sekali ya maksudnya kayak rahasia umum gitu jadi ada yang dosennya kayak sulit ditemui dosennya pergi-pergi aja dosennya banyak revisi ketika sudah direvisi ketika disuruh revisi A udah kita revisi yang A nanti pas balik lagi disuruh lagi revisi yang A gitu kayak ya bolak-balik dan itu dia itu kenapa saya minta maaf sama dosen supaya ilmu saya berkah aja sih. Oke, yang kedua nih terkait ini ente nih, ente maksudnya kalian teman-teman itu penghambat, tantangan gitu ya, tantangan teman-teman dalam menyusun skripsi itu adalah teman-teman sendiri gitu. Jadi memang banyak, bukan banyak ya, banyak banget teman-teman saya em, yang memang terkendala di skripsi itu bukan karena dosen, misalkan bukan karena dosen ya, itu karena mereka sendiri gitu. Jadi em, dan itu mereka terang-terangan juga bilangnya kayak, saya males gitu kayak, kenapa ya saya males banget gitu, kenapa saya kayak baru nulis ini udah males, udah ngantuk gitu. Nah itu kan teman-teman sendiri gitu. Jadi saran saya adalah yang paling bisa menyembuhkan itu adalah dengan membuat mind map tadi teman-teman. Serius. Jadi jangan kan mind map ya. Jadi teman-teman silahkan membuat progres 1% progres per hari gitu. Jadi misalkan teman-teman belum buat sama sekali skripsi teman-teman, silahkan teman-teman buka Word-nya, lalu itu tulis aja di sana itu judul gitu. Judulnya itu ditulis dulu. Judul, nama, tanda Unram, logo Unram sama tahun skripsi itu. Nah itu sudah progres itu 1 hari itu. Nah the next tuh buat lembar pengesahan dan lain sebagainya itu memang itu 1% progress per day itu sangat bermanfaat sekali sih. Nah, itu dia terkait tantangan, ya terkait tantangan yang lain kayak misalkan apa ya, yang lain ya, misalkan mungkin terkendala ekonomi itu mungkin beda-beda ya, cuman saya rasa ya faktor terbesarnya ini aja sih, itu sih. Dan ini tidak bisa terelakkan saya rasa. Kenapa lama banget sih? Oke. Ini apa nih? What's hidden behind Pak dosen? Oke, satu, psikis atau daya dosen yang menghadapi sekian mahasiswa untuk bimbingan. Jadi teman-teman, ini empat poin ini saya dapetin dari dosen juga. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dosen gitu. Memang sebagai dosen tuh mereka apa sih yang mereka rasakan gitu dalam membimbing mahasiswanya gitu. Jadi yang pertama tuh eh, memang dosen tuh kan tidak hanya membimbing satu mahasiswa ya, sudah banyak banget gitu, apalagi bertahun-tahun dan banyak banget pokoknya. Nah itu sangat-sangat kayak secara psikis dan secara mental mungkin saya rasa dosen juga sudah tidak begitu all out bahasanya atau fokus banget dan lain sebagainya itu emang kayak gitu sih. Ini ya source-nya salah satu dosen UNDRAM gitu. Oke, yang kedua adalah dosen tidak menuntut inovasi, melainkan hanya bagaimana mahasiswa elaborasi teori atau konsep dengan kasus. Jadi banyak teman-teman mungkin yang kesulitan menulis skripsi itu karena kayak isi harus buat apa ya yang baru yang mau inovasi apa gitu yang baru nggak ada harus teman-teman. Jadi teman-teman itu cuma butuh satu konsep dan itu konsep itu digunakan untuk menganalisis satu kasus. Cukup udah itu aja jadi. Dadah, assalamualaikum, udah selesai langsung. Oke, ketiga adalah dosen juga manusia punya rasa punya hati baik nyanyi. Ya, ini dosen juga manusia ya. Jadi memang oh ya beberapa. Tidak semuanya sih, sorry sorry. Salah ketik. Jadi dosen yang saya wawancari bukan wawancari sih, emang ngobrol-ngobrol, sering ngobrol-ngobrol. Jadi memang bagi mahasiswa-mahasiswa, oh ya lanjut aja saya melihat mahasiswa yang kecil. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa yang lama itu memang dosen tuh sorry sorry tak sepil ya teman-teman. Jadi dosen tuh agak sedikit males gitu dalam ngurusin mahasiswa yang lama. Jadi kayak memang dosen tuh memang salah satu tugasnya itulah untuk nge-follow up gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menghilang kayak gitu tuh sebenarnya dosen tuh nyari di circle-circle dosen tuh pada nyari ini kemana sih kayak gitu sebenarnya. Cuman karena memang pada dasarnya yang butuh tuh kan kita gitu sebagai mahasiswa bukan dosen. Jadi eh, gitulah. Jadi teman-teman mohon sekali gitu. Silahkan dipercepat. Baik, apa nih finding judul? Oke, kenapa nih finding judulnya adalah yang terakhir? Karena saya harapannya adalah dengan finding judul yang terakhir ini telah selesai langsung teman-teman nyari judul dan langsung membuat 1% progres itu di Word-nya gitu ya. Langsung tulis judul, baik. Kebas sudah. Oke, pertama adalah research what issue you are interested the most. Jadi isu apa yang teman-teman paling aduh gitu. Jadi teman-teman paling suka isu apa misalkan kayak tadi isu maritim gitu ya, isu maritim gitu. Nah, terus find a case. Jadi
kasusnya itu adalah kasus yang tadi ya, konservasi ekosistem Laut Arafura yang saat itu lagi terancam gitu gara-gara climate change. Nah, itu kasusnya. Lalu make sure there is an abundant source. Jadi teman-teman tidak hanya menentukan apa-apa yang teman-teman yang suka gitu, tapi teman-teman harus ngeriset juga ini apakah judul ini atau topik ini banyak source-nya atau banyak sumbernya nggak sih? Karena kalau memang teman-teman sudah dari awal sudah suka sama satu topik tapi sumbernya sedikit itu bakal menyusahkan teman-teman di kemudian hari. Ya, gitu. Itulah singkatnya. Oke, opsional nih, opsional banget nih. Find a similar thesis and ATM gitu ya. Jadi misalkan teman-teman suka satu kasus gitu ya, satu isu dan silakan teman-teman nyari kan di apa ya di Google Scholar itu kan kan juga kan ada skripsi-skripsi juga kan. Nah itu teman-teman silahkan nyari aja di sana dan itu sebagai apa sih bahasanya referensi aja gitu sebagai nge-framework gitu. Jadi bagaimana sih cara apa aja yang ditulis dalam skripsi ini gitu. Nah itu tinggal di ATM. Jadi misalkan kayak tadi oh nih permisalan saya contoh dari saya gitu. Jadi saya memang juga termasuk salah satu yang menggunakan finance miller thesis dan ATM. Sebenarnya saya nggak nyari yang semirip itu ya, cuman karena memang saya sudah pengen banget bahas isu yang tadi dan ketika saya search, oh ada juga nih gitu. Ternyata em, Mbak itu memang membahas Laut Arafura tapi dalam konservasi ekosistem lautnya untuk meningkatkan jumlah ikan. Jadi dia pendekatannya itu untuk jumlah ikan gitu. Kalau saya itu tadi untuk kerjasama antara Indonesia sama Australia gitu. Jadi dan itu skripsinya ini sekalian sharing dan itu skripsinya itu dia restricted ya atau nggak bisa dibuka dan saya itu em, tertolong banget dengan LinkedIn teman-teman ada namanya aplikasi LinkedIn jadi itu saya nyari sampai LinkedIn nama orang ini gitu sampai ketemu bahwasanya saya pengen minta akses untuk dibuka skripsi itu gitu lah jadi alhamdulillah setelah melalui negosiasi dan diplomasi ya Mbak itu ngasih saya gitu. Dan alhamdulillah setelah itu saya lihat oh ternyata caranya dia menulis skripsi itu isinya ini gitu. Jadi ya udah itu enggak saya copy paste enggak cuman kan bahasanya itu beda cuman itu framework aja gitu. Jadi ngebantu teman-teman dalam nge-frame skripsi teman-teman. Kelamaan enggak sih saya ini? Sorry sorry. Thank you gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf sih. Dan karena memang ini sharing session, jadi kalau teman-teman yang lagi sedang menyusun skripsi, saya sangat open sekali untuk ngebantu teman-teman menyusun skripsi. Em, Skripsi apapun itu, mau sosum atau mau saintek, saintek ya. Tapi kalau saya misleading atau menyesatkan, ya mohon maaf sih, karena saya di sosum. Em, dan ya, saya juga maksudnya bukan hanya menyampaikan materi, cuman memang saya juga membimbing, bukan membimbing. Jadi menolong teman-teman saya di HI gitu yang sekarang belum selesai itu memang banyak yang sekalian belajar bersama gitu sama bukan belajar bersama ya belajar bersama gitu jadi kita sama-sama ngumpul bagaimana cara nyelesain ini nyelesain itu gitu jadi sekian dan terima kasih mohon maaf mungkin kelebihan waktunya 2 jam ya sorry Pak Yazid ya dah. Mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak sebesar-besarnya atas materi yang telah disampaikan. Kemudian tadi telah disampaikan banyak sekali materi dari bab 1 yang berisi latar belakang, tujuan, kemudian ada rumusan masalah dan lain-lain. Kemudian ada di bab 2 dan bab 3, serta bagaimana cara mencari judul yang bagus. Kemudian tadi dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan dengan Kak Ridho. Silakan untuk disampaikan ya. Ada? Apakah ada? Ini kalau nggak ada yang saya deh yang nanya Pak Yazid apa boleh. Ini ada Kak. Oh ada tuh. Ya, ini pertanyaannya saya bacakan ya Kak. Halo Kak, mau nanya dong, pernah nggak sih Kak Ridho merasa kurang percaya diri dengan ide-ide yang ditulis dalam proposal atau skripsi? Kalaupun nggak pernah, tolong dijawab Kak. How to deal with perasaan tidak percaya diri itu Kak? Mungkin beberapa motivasi untuk gas-gas aja gitu, mulai dan komitmen dalam ngerjainnya. Itu Kak, ada 2 pertanyaan setidaknya ini.
Kalau apakah Kak Ridho pernah merasa bahwa ide yang ditulis kurang percaya diri dengan ide yang ditulis, kemudian bagaimana cara untuk memanage itu Kak agar perasaan tidak percaya diri itu hilang sehingga kita gas-gas saja. Itu Kak Nah, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya nih. dari Bisa balik kita, sorry, sorry, sorry. Eh, dari jadi, Butir yang ya, jadi terkait itu, terkait pertanyaan Kak Tira tadi, eh, terkait kurang percaya diri ya, terkait apa nih ide-ide yang ditulis dalam proposal skripsi. Oke, jadi sebelum saya nulis skripsi memang dari awal tuh saya sudah membenamkan prinsip dan konsep gitu ya, bahwasanya skripsi S1 ya teman-teman, S1 itu sudah sangat banyak banget. Dan itu dia kenapa tadi saya mengatakan tadi di salah satu slide itu adalah ada anu kan, dosen itu tidak menuntut inovasi teman-teman. Enggak, jadi dosen itu cuman pengen ngelihat kalian tuh bisa nganalisis pakai satu konsep itu untuk nganalisis satu kasus gitu dengan satu konsep itu. Udah itu aja sebenarnya yang mereka pengen lihat gitu. Jadi enggak usah teman-teman, oh ini kayaknya ide saya atau judul skripsi saya jelek. Udah enggak usah. Kayak ini dari saya gitu. Jadi saya tuh memang tujuan saya adalah lulus cepat, bukan bukan lulus mendapatkan dengan eh, skripsi terbaik, enggak ya. Lulus cepat itu adalah motivasi saya yang pertama. Terus how to deal with perasaan tidak percaya diri itu Kak. Mungkin berapa motivasi. Kalau tadi yang sudah sampaikan bahwasanya mungkin kalau untuk percaya diri saya alhamdulillah saya percaya diri aja alhamdulillahnya. Karena memang saya eh, tujuannya bukan untuk mendapatkan nilai A gitu di skripsi. Dan ya alhamdulillahnya memang tidak A, tapi dapat 3,5 tahun kan gitu. Itu bersyukur banget tuh enggak bayar UKT kan, daripada A tapi bayar UKT lagi baik gitu tuh. Dimarah sama orang tua tuh kayak gitu. Kayak gitu kayaknya Kak Tira kurang lebihnya, apalagi Tira kalau nggak salah anu ya Visipol deh. Ilkom. Iya makanya Visip ya, Visip ya. Jadi iya kayaknya kita deket-deketan lah. Dari segi format dan dari segi template itu nggak terlalu jauh beda. Jadi teman-teman nih, apalagi yang lagi semester 7 sekarang, itu sudah saatnya, udah pada sempro kan? Banyak yang sudah sempro dan memang sudah seharusnya sempro gitu. Apalagi sekarang udah bulan Oktober ya. Dulu saya sempro Oktober juga sih. Iya sempro. Oke, itu kayaknya Kak Tira kurang lebihnya. Mohon maaf. Nah, baik, terima kasih ke atas jawabannya. Jadi gitu ya, Butir, atas jawaban pertanyaannya. Yang benar Kak, kata yang Kak Rido tadi, dosen tidak menuntut inovasi. Saya juga pernah dengar dari dosen, kalau pada set S1 ini kita belajar penelitian gitu ya Kak. Kalau nanti nanti seriusnya pada saat S2 atau S3, gitu ya Kak. Oke. Ada Iya. pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Silakan Nasya Almira. Baik, Kak, izin bertanya ya, Kak. Silakan. Saya izin bertanya. Tadi kan Kak Rido ada sebut soal punya data yang banyak. Nah, kira-kira dari Kak Rido nih, ada nggak ya batasan tahun gitu? Kalau misalkan data yang relevan itu berapa data dari jurnal atau buku, apakah harus ada misalkan batasan tahun 5 tahun terakhir atau boleh pakai buku yang terbit tahun 1900-an misalkan, tapi masih relevan konsepnya sama yang dipakai sekarang gitu. Kira-kira mana yang lebih baik? Apakah ada batasan tahun gitu untuk data di skripsinya? Gitu, Kak. Mohon dijawab ya, Kak. Terima kasih Nasya Almira. Silakan Kak, langsung aja. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Nasya. Oke, terkait sumber referensi ya. Ini lagi-lagi dan lagi-lagi kita sharing. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan apa formalnya gitu. Jadi yang saya tulis sendiri itu memang ada yang oh ya, kalau di HI itu dia panduannya itu memang pakai referensi yang
10 tahun terakhir gitu. 10 tahun terakhir itu ya maksimal tuh 10 tahun terakhir. Tapi memang ada beberapa buku yang misalkan kayak buku-buku di bab 3 gitu ya, yang kayak Sujono itu kan ada 99 dan 2002 kayak gitu. Itu nggak apa-apa dipakai aja karena memang itu sudah sangat lazim sekali dan itu sorry to say cuman ini fun fact-nya gitu bahwasanya ketika saya menyusun skripsi alhamdulillah itu tidak pernah dicek gitu sama sama dosen. Jadi untuk yang penting dia referensinya itu adalah em, kelihatan jelas dan tidak berasal dari blogspot, WordPress, apalagi itu yang haram-haram tuh itu. Nah itu tuh baru parah banget. Tapi kalau emang dari sumbernya kredibel, meskipun tahunnya sudah di luar, sudah expired dan lain sebagainya itu enggak apa-apa teman-teman. Jadi dicantumin aja karena memang em, ya, karena itu sudah sangat lazim sekali saya rasa. Lalu mau nambahin Pak Yazid, sorry, mau nambahin terkait referensi teman-teman ya. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman bisa melihat skripsi saya itu eh, mungkin setiap ya yang saya katakan tadi setiap satu paragraf tuh mungkin ada 3 atau 4 referensi yang saya gunakan gitu. Apalagi di latar belakang memang banyak. Jadi bagaimana cara nyari referensi yang banyak itu? Jadi teman-teman tidak perlu apa ya, tidak harus hanya menggunakan jurnal atau artikel gitu yang sulit banget. Jadi teman-teman tinggal oh ya sorry sorry menggunakan jurnal atau buku gitu yang sulit banget bacanya lebih panjang. Jadi teman-teman silahkan bisa browse di Google di artikel-artikel online dan itu banyak banget kan. Dan bahkan berita yang dari iNews kayak gitu kayak Kompas itu kan bisa dimasukin. Dan silahkan teman-teman misalkan nyari kayak tadi eh, nyari misalkan data terkait kerusakan ekosistem laut di Arafura gitu kan. Nah itu tinggal teman-teman cari aja tuh. Kan ini bisa secara English pun secara Indonesia misalkan pakai bahasa bahasa Inggris gitu. Em, di apa kerusakan di Laut Arafura dan itu bakal keluar banget tuh di Google dan itu bisa disitasi sebebas teman-teman mau gitu. Itu sangat membantu sekali untuk memperbanyak referensi. Gila ya sih sebenarnya. Sangat gampang sekali teman-teman. Udah lulus saja dah. Ya, terima kasih banyak Nasya atas pertanyaan. Sekian Kak ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Kak ini dari Kebas Hip. Halo Kak, mau bertanya dong, Kak Rido mulai nyusun skripsi dan dari proposal itu dari semester berapa? Dan juga prosedur pengajuannya mulai dari judulnya itu bagaimana Kak? Baik, terima kasih banyak nih. Siapa nih Kebasep? Ya salam. Oke, oke. Kalau saya, jadi pas itu memang kalau di HI dia, sorry sorry lagi-lagi kita sharing nih di HI dan ini HI ini memang kalau menurut saya pengen mengkritik gitu sistemnya. Sistemnya tuh dia 1 bulan 1 kali pengajuan judul gitu. Jadi setiap bulan tuh ada pengajuan pengajuan judul dan itu harus nunggu gitu kapan harus nunggu apakah dia di approval atau tidak. Dan saya dari kapan penyusunan skripsi dan saya itu dari Agustus saya sudah mulai. Agustus 2020 berapa jadinya? 2023. Agustus 2023 itu sudah nyusun dan saya tuh sudah masukin judul itu dari Juli mungkin. Dari Juli ditolak, di Agustus ditolak, di September baru diterima. Saya judul saya ditolak 2 kali dan saya mulai nyusun tuh di September, baru September dan September itu ke Oktober tuh sudah sempro. Oktober sempro dan nyusun bab 4 itu sampai ya Januari, Januari selesai. Selesai Januari itu harus nunggu jadwal sidang di HI juga dia harus nunggu jadwal sidang yang which is sangat lama sekali. Dan itu di Februari kalau nggak salah itu baru bisa daftar sidang. Eh, iya kalau nggak salah baru Maretnya itu sidang. Maretnya itu tapi sudah telat untuk yudisium jadi masuknya di Juni kemarin untuk yudisium. Untuk ya yudisiumnya. Lalu apa tadi pertanyaan udah kejawab ya? Dan juga prosedur pengajuan mulai dari judulnya itu bagaimana Kak? Oke, kalau di HI itu dia kalau di HI itu memang kayak tadi ya. Jadi pengajuan judulnya itu per bulan. Kalau di prodi-prodi lain saya rasa beda-beda teman-teman. Misalkan kayak di teknik itu bahkan mereka
langsung mengunjungi dosennya masing-masing. Em, apa sih bahasanya bimbingan gitu ya? Bagaimana? Apakah Bapak bersedia menjadi dosen pembimbing saya itu tidak gitu? Kalau di HI memang dia harus ngajuin gitu dan itu sangat nunggu waktu yang lama sekali. Ini dia diterima atau enggak kita enggak tahu gitu. Jadi kalau udah ditolak dan itu harus nunggu bulan depan kayak gitu itu lama banget itu. Tikbar sih. Ya, kayaknya itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Um, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau emang enggak ada mungkin saya mau nanya ya, Pak Yazid. Silakan Kak, kalau boleh. Ini teman-teman, ini nih ada berapa orang nih? 19 orang kurang lebih nih. Nah, itu teman-teman boleh tahu dong nih semesternya semester berapa nih? Jangan-jangan nih pada semester 3 semester 1 terus. Baik, gitu nih. Enggak apa-apa sih susun skripsi dari awal juga enggak apa-apa. Tuh kan, udah dibilang ada yang 3 nih. Nah, ini bohong enggak boleh nih. Bagus nih. Nih yang semester 1 nih emang ih, ini adalah calon-calon ini. Nah, dari sekarang aja, Dek. Dek lagi. Teman-teman silakan susun dari sekarang. Itu enggak apa-apa kok disusun aja dulu nanti submitnya di semester 7. Nah, ini Hazani nih semester 14. Hazani, ya enggak apa-apa Hazani. Lanjut aja langsung aneh ya caranya menyelamatkan diri kalau sudah semester 14 itu ikut akselerasi. Jadi kalau teman-teman di DO di S1 kan udah bisa lanjut di S2 gitu. Jadi ketika sudah enggak dapat S1, gelar S1, teman-teman sudah dapat gelar S2 gitu. Nyamak-nyamak dah. Iya, itu serasa keren banget nih. Dari semester 1 sudah belajar proposal. Yazid semester berapa, Yazid? 7 Kak, Nah, masih setang bab 2 udah sampai mana skripsinya, Yazid? proposal Kak, masih setang di bab 2. Nah, kan udah dah. Ayo, ayo Nah yang itu yang Kak, mau tapi bagus Kak tadi isi yang di bab 2 itu saya ada dapat pencerahan. Kan tadi di bab 2 kalau nggak salah berisi dari minimal at least 5 jurnal ya Kak, kan Kak. Kemudian isinya itu kita cari ada 4 aspek tadi yang di poin nomor 2-nya. ya, 4 aspek itu ada overview artikel, relevansi, kontribusi, dan perbedaannya dengan anda kita. Jadi mungkin nanti mulai saya lagi. Tapi saya Kak, oke. proposal belum jadi. Penelitiannya udah selesai. Wih, mantap. Berarti tinggal S2 aja, Zid. Udah nggak bisa. Ada fast track Kak di FKIP. Tapi, no, nggak jadi saya ikut kemarin. Tak apa-apa, tak apa. Besok lanjut S3 aja langsung. Gimana nih? Siapa nanya nih? Info AI yang dipakai selain ChatGPT enggak harus premium kah? Um, sorry Zid, saya baca soal sendiri nih, jadi mandiri soalnya saya. Jadi, Kak, silakan. Oke, info AI. AI yang sering digunakan, saya pakai ChatGPT sih. Oh, selainnya. Pakai Perplexity. Pakai Perplexity kalau itu untuk nyari data tadi. Misalkan nyari data apa ya? Yang tadi kerusakan alam di Laut Arafura. Misalkan kalau dicari di Google nggak ketemu, itu pakai Perplexity aja gitu. Em, misalkan how is the condition, the ecosystem condition in Laut Arafura gitu. Jadi langsung ketemu tuh keluar gitu-gitu. Apa sih gampang banget sih kalau menurut saya skripsi. Jadi kalau yang masih nyusun ya saya open jasa kok tenang aja. Canda teman-teman. Canda. Tapi murah sih. Kalau untuk argumenter murah kok. Enggak bercanda, saya bercanda. Saya Kak mau nanya, Silakan. ini di bagian ini yang paling sulit rasanya untuk saya Kak untuk di nulis proposal atau skripsi, yaitu kayak kita nyari daftar pustaka. Saya lihat kan daftar pustaka dari skripsi orang-orang itu banyak banget, apalagi di artikelnya sampai puluhan juta, puluhan artikel di daftar pustakanya Kak. Nah itu kalau saya kemarin baru ada beberapa, belum sampai sepuluhan, tapi untuk sampai 9 artikel itu aja Kak, saya baca satu-satu itu lama banget. Ada nggak Kak triknya untuk biar
Apakah ada memang orang yang banyak-banyak daftar pustaka itu pakai trik atau memang mereka baca satu-satu artikelnya, kemudian citasi satu-satu artikel. Itu Kak. Oke, terima kasih banyak Yazid pertanyaannya. Ayo yang lain nanya dulu dong. Biar saya nggak- Oke, Yazid, terkait referensi tadi berarti ya. Ya, jadi triknya orang-orang adalah mereka tidak ngebaca Zid. Jadi mereka ini yang saya pakai ya. Jadi bagaimana saya mendapatkan referensi yang banyak juga itu saya nggak ngebaca full. Jadi saya mencari, bukan ngebaca tapi mencari. Jadi misalkan yang kayak tadi kan udah contohin tadi. Jadi kerusakan itu misalkan harus baca kan nggak harus baca. Jadi tinggal tinggal cari aja terus keluar artikel. Nah, itu yang disitasi artikelnya. Jadi artikelnya itu yang berbobot juga gitu. Jadi enggak yang semena-mena kayak Blogspot dan WordPress tadi. Jadi kalau bisa izin share screen ya untuk memperlihatkan eh, sorry. Ini udah kelihatan ya, Azid ya? Halo? Kelihatan, Kak. Oke, ini dia skripsi saya teman-teman. Jadi misalkan di latar belakang itu kayak gini. Ini kan nih saya pakai footnote kan ini satu. Jadi ini main idea-nya Indonesia merupakan negara maritim bla 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 bla. Bla. Sorry, astaga, sorry. Sampai 81.000 kilometer. Nah, itu satu. Ini dia main idea. Main idea itu Indonesia merupakan negara maritim dengan pemilikan potensi ekonomi dan sumber daya alam laut yang melimpah. Ini main idea. Terus disupport sama supporting data. Indonesia memiliki wilayah perairan bla 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 sepanjang 81.000 kilometer. Nah, itu satu. Coba lihat tuh. Nih, saya ngesitasinya tuh dari Indonesia baik. Indonesia kaya potensi kelautan. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, di sini ada Indonesia juga bisa dijuluki sebagai negara mega biodiversity karena memiliki bla 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 bla, laut dua. Saya ngambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi saya cari data apa gitu kan udah buat mind map tadi tuh udah kelihatan mind mapnya itu tinggal dicari aja bisa dibaca ya tapi ini ya buat rangka kata-kata itu gitu. Nah ini itu untuk yang latar belakang sih kalau untuk yang referensinya apa sih bahasanya ini daftar pustaka saya pakai buku tuh satu tuh berapa tuh 2017 ada 92 tadi ini buku terus ada yang artikel jurnal online tuh saya pakai segini tuh laporan baca daring website ini yang saya pakai nih tuh udah selesai berapa tuh kurang lebih segitulah iya teman-teman jadi gampang kok skripsi serius ya halo Kak, jadi terima kasih Kak. Lagi baca tadi. Ada juga pertanyaan sama saya manual Kak. Ada juga itu ini dari bertanya lagi ke Insan itu. bukan nanti referensi itu Dari harus Kak. sama antara proposal dan skripsi Eh, ke Basep oke saudara ke Basep jadi referensi itu harus sama antara proposal dan skripsinya bukankah proposal itu termasuk dari skripsi ini maksudnya gimana nih ya harus sama lah harus sama lah kan proposal itu kan bab satu sampai bab 3 tuh nah nanti untuk keseluruhan skripsi itu kan bab 4 dan 4 dan bab 5 nanti tambahannya dan itu tetap dimasukin dong referensi dari bab satu sampai bab 3-nya gitu saudara Kabasep jadi jangan dihapus nanti kalau dihapus nanti ulang lagi dari semester saat enggak sih dari awal gitu. Oke, Kak, biasanya parafrase manual atau pakai AI. Kalau AI yang dipakai apa hasilnya bagus nggak, Kak? Nah, ini dia. Jadi saya membiasakan untuk menjadi manusia yang bersyukur sih sebenarnya. Jadi kita sudah dibantu sama AI nih gitu untuk dikasih jawaban dan lain sebagainya kan. Nah, terus untuk parafrasenya itu saya pakai parafrase sendiri gitu. Jadi kenapa pakai parafrase sendiri? Karena supaya masuk aja, maksudnya ketika bimbingan nanti sama dosen dan ketika diuji itu bisa ngejawab gitu. Jadi karena yang ngeparafrase tuh kita jadi kayak masuk aja gitu ke otak kita apa yang kita pelajari gitu.
Kalau di parafrase online itu somehow, serius ini, somehow itu sangat kelihatan sekali oleh dosen. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sering ngebimbing mahasiswa ya kelihatan banget. Dan memang yang paling benar itu parafrase sendiri. Dan itu kelihatan banget kita parafrase sendiri karena memang yang namanya S1 ya. Namanya S1 memang skill tulisan kita memang sangat kelihatan sekali dan saya juga termasuk salah satunya gitu. Ini kamu nggak mungkin deh, dia bilang dosen pembimbing saya, ini kamu nggak mungkin menggunakan parafrase online gitu tuh otomatis. Kamu pakai parafrase sendiri kan dia bilang. Jadi saya pemborosan kata banget banget itu. Ya itu dah jadi emang kalau terlalu jujur memang jelek tapi nggak apa-apa gitu. Apa nih? Selanjutnya, boleh saya sharing nggak, Kak? Wih, sharing apa nih? Sharing masalah hidup apa gimana? Insani jadi Surya. Gimana Pak Yazid? Silakan Kak kalau boleh Resider. Silakan, Insan. Ya, ini sharing apa namanya? Buat nggak baca jurnal atau apa satu-satu. Yang pertanyaan Yazid tadi, boleh share screen nggak? Boleh, boleh. Oke, oke. Biasanya pakai ini AI Google Bard atau Gemini, tapi yang premium. Eh, Mantap. saya biasanya pakai ini apa namanya? Kalau ada jurnal atau apa, saya biasanya mintain AI-nya buat ngeringkas atau ya analisis lah. Saya biasanya copy terus paste di bagian apa namanya? Buat ngetik prompt-nya. Ya, Ah, zaman-zaman ada kata Kak Ridho ketik analisis atau apa namanya? Perintahin. canggih nih. Saya Ayo biasanya juga teman-teman. buat latar belakang tapi harus kumpulin apa namanya referensinya. Wait, wait, wait. Nggak apa-apa, Insan. Emang terkadang terjadi error tuh. Emang itu bisa. Ya singkat cerita. Ya gini lah bentuknya. Ya, ya, ya. Saya biasanya kalau buat latar belakang atau apa, saya biasanya buat outline-nya dulu dari AI. Mm-mm. Ya buat outline. Nah terus saya perintahin jurnalnya ini saya cari dulu referensinya, yang apa namanya, yang keterkaitannya. Kemudian ya saya ini berikan prompt-nya kayak ini. Udah nih. Kalau AI itu biasanya prompt-nya itu harus ada konteksnya. Ini adalah konteksnya. Kemudian jadi eh, yang dibilang sama Karido tadi, yang sitasi ini udah ada di jurnalnya. Mm. Tinggal dipasin aja nanti. Nah itu sih apa namanya sharingnya. Kalau mau Eh, lebih singkat. Ya, terima kasih. nah, Insan mungkin bisa di-share, di Terima kasih. sharing-sharing itu mungkin yang premium berapa satu biar teman-teman yang belum lulus nih bisa menyisihkan uangnya gitu loh. Cuman cuman 300.000 per bulan. Sedikit Tapi teman-teman. ada ya, tapi ada kok di Shopee aman. Lebih murah. Iya. Saya syukurnya belum tahu Gemini itu sih sebelumnya, jadi saya bisa nge-save uang 300.000. Ya, terima kasih banyak Insan. Itu Harga teman-teman yang jobnya di Karido berapa? ya mungkin bisa patungan sama Insan pakai akunnya Insan buat nge-review jurnal gitu. Nah, ntar patungan ganti uangnya Insan gitu teman-teman. Tuh. Teamwork, teamwork. Wih, ya logonya nih. Terima kasih Insan atas sharingnya. Bisa bisa dipakai teman-teman. Worth it.
worth 300.000 daripada joki. Sedia joki berapa sekarang? 3 juta berapa tuh? Mahal. Hmm. Dengan pakai gini itu 300.000. Oke teman-teman udah menunjukkan pukul 9:46. Ada pertanyaan lagi? Udah dah, nggak usah dah. Baiklah kalau Anda ada, tertutup Kak. Iya, Atau ada yang silakan. ingin disampaikan dulu oleh Kak Ridho untuk closing statement? Eh, Oke, terima kasih banyak Yazid. Mungkin closing statementnya, mungkin mulai dari malam ini buka Word-nya teman-teman, langsung tik namanya sama NIM, nomor ya nomor NIM, ya nama nama fakultas sama tahun ajaran sekarang. Itu progres. Itu aja sih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan sharing session pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat sendiri bagi teman-teman semua dan juga bagi Kak Ridho sendiri. Semoga mendapatkan balasannya dari Yang Maha Kuasa. Amin. Saya sebagai moderator undur diri dari sharing session pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Yang kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu sebelum kita bubar, dokumentasi ya, kita foto. Silakan untuk teman-teman on cap, minta tolong.